Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa, bab pengaruh maksiat dan dosa. Qala al-muallif, berkatalah pengarang kitab ini, yaitu Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid darain. Di antara dampaknya adalah anna, bahwasannya kulla ma'asiyatin, setiap maksiat, minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, fahiya mirasu an ummatin minal umamil lati ahlakahallahu azza wa jal. Fahiya, maka adalah miras, warisan dari umat-umat yang telah Allah hancurkan. Taib. Jadi bahwa setiap maksiat yang ada itu ada turunannya, alias warisan dari nenek moyangnya, umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan. Fal-lutiyah, ini seperti LGBT, gay dan lesbian, mirasun an qaumi Lut, itu warisan dari kaumnya Nabi Lut. Ya. Wa akhdul haqqi bizzaidi wa daf'uhu bin naqis. Wa akhdul haqq, mengambil hak, bizzaid, dengan berlebih, wa daf'uhu bin naqis, lalu membayarnya dengan harga yang kecil, harga yang sedikit, harga yang kurang. Mirasu an qaumi Syu'aib, ini adalah warisannya kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Kemudian wal 'uluwu fil ard wal fasad, ketinggian di bumi, maksudnya adalah yaitu kesombongan di muka bumi, dan fasad, kerusakan. Mirasun an fir'auna wa qaumih, adalah warisan dari Fir'aun dan kaumnya. Terus watakabburu wa tajabbur, yaitu sombong dan angkuh. Mirasun an qaumi Hud, adalah warisan dari kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Fal'asi labisun thiyaba, atau fal'asi labasa thiyaba ba'di hadhihi al-umam wa hum a'da'ullah. Orang yang maksiat itu telah mengenakan pakaian sebagian umat-umat ini tadi. Dan siapakah mereka itu? Mereka itu musuh-musuh Allah. Jadi yang melakukan kemaksiatan tadi itu menjadi bagian dari mereka yang mereka merupakan musuh-musuh Allah. Subhanallah. Apakah kita mau atau rela menjadi musuh Allah? Kita saja kalau menjadi musuhnya kepala sekolah umpamanya, itu sudah mengerikan, ancaman yang berat sekali terhadap pendidikan kita. Dimusuhi Pak Rektor, mahasiswa dimusuhi Pak Rektor, ya Allah, bagaimana itu nasibnya nanti?
karyawan dimusuhi bosnya, ya subhanallah, bisa dipecat. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apakah kita rela menjadi musuhnya Allah? Padahal dialah satu-satunya ilah yang kita sembah, Rabb kita, yang menciptakan kita, memberi rizki kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita, dan seterusnya. Maka ini sebuah bencana besar kalau kemudian dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Yaitu pada item-item yang disebutkan tadi. Gay, lesbi, yaitu hubungan sesama jenis, atau yaitu curang dalam berdagang, ya, yang biasa terjadi ketika jual beli. Kemudian kesombongan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, lalu sombong dan angkuh, ya, semua itu adalah perbuatan-perbuatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Waqad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab az-Zuhud li abihi an Malik ibn Dinar. Telah meriwayatkan Abdullah bin Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud li abihi, yang milik ayahnya, an Malik, dari Malik bin Dinar. Qala, berkata, Auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i Bani Israel. Allah telah memberi wahyu kepada satu nabi dari nabi-nabinya Bani Israel. An kulli qaumik, untuk katakanlah kepada kaummu, la tadkhulu madakhila a'da'i. La tadkhulu, jangan kalian masuk tempat-tempat masuknya musuh-musuhku. Wala talbisu malabisa a'da'i, jangan kalian mengenakan pakaian-pakaian musuh-musuhku. Wala tarkabu marakiba a'da'i, jangan kamu kendarai kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Wala tat'amu mata'ima a'da'i, wala tut'imu, ya, jangan kamu makan atau memberi makan makanan atau tempat-tempat makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i, maka kalian menjadi musuh-musuhku. Kama, sebagaimana, hum a'da'i, mereka itu musuh-musuhku. Baik. Ini, ya, keterangan tentang bagaimana Allah sangat mengingatkan dengan keras, melarang keras untuk tidak menjadi musuh-musuh Allah dengan cara menyerupai mereka dalam banyak hal, dalam makanan, pakaian, kebiasaan, dan lain sebagainya, ya. Maka seseorang kadang terjerumus dalam ranah yaitu musuh Allah tanpa sadar. Sebab kalau ditanya, kamu mau memusuhi Allah? Jawabannya pasti tidak. Tetapi apa yang dia lakukan itu justru membuat dia masuk ke dalam ranah itu, menjadi musuh Allah. Kenapa? Latah terhadap apa yang diperbuat oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa fi musnad
Ahmad di dalam kitab Musnad milik Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala min hadis Abdullah ibn Umar, dari hadis Abdullah bin Umar anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, bu'istu bis saif, aku, kata Nabi, diutus dengan pedang, baina yaday sa'ah, di depanku ada, wallahu a'lam, sa'ah di sini adalah cek dulu kitabnya ya. Nah, sa'ah adalah kiamat. Jadi di dalam Musnad Imam Ahmad, Taib, Nabi SAW bersabda, bu'istu, aku diutus bisayf, dengan pedang, baina yadis sa'ah, sedangkan di depanku ada, yaitu hari kiamat. Ya, maksudnya diutusnya Nabi yaitu sebelum hari kiamat, atau ini merupakan tanda-tanda hari kiamat adalah diutusnya Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sehingga yu'badallahu wahdah la syarikalah, sampai Allah disembah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi tahta zulli ramhi, dan dijadikan rizkiku ada di bawah naungan tombakku. Wa ju'ila zullatu was-sagharu ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan serta saghar, yaitu kerendahan, kecil, rendah, ala man khalafa, terhadap orang yang menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Naam. Disinilah kemudian tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, itu konsekuensinya berat, risikonya berat. Tidak sekedar tiru meniru, tidak sekedar latah, tetapi di balik itu ada konsekuensi yang amat sangat mengerikan. Ya, tentunya pembahasan tentang tasyabbuh di sini ya sangatlah detail, yaitu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tasyabbuh yang bisa membuat seseorang bagian dari mereka itu adalah tasyabbuh dengan yaitu al-khasais, kekhususan suatu kaum. Misalkan ya suatu kaum, tentunya kaum non muslim, orang-orang kafir, dia punya ciri khas yang kalau dia gunakan itu atau dia rayakan itu, maka itu bagian atau ritual mereka. Lalu seorang muslim yang ikut-ikutan hal itu, maka automatically dia otomatis menjadi bagian daripada mereka, meskipun dia mengaku muslim. Taib, betapa ya mengerikannya konsekuensi hal tersebut. Maka ya inilah kalau kita buka dalil-dalil bagaimana semangat Nabi SAW dan juga pendidikan Nabi kepada para sahabatnya adalah untuk menyelisihi orang-orang kufar. Semangatnya harus menyelisihi, harus berbeda, jangan sampai sama. Semisal yaitu ketika puasa Tasu'a dan Ashura, ya, awalnya yaitu puasa 10 Muharram, Nabi SAW ya memerintahkan para sahabatnya. Kemudian para sahabat yaitu lapor kepada Nabi bahwasannya tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang dirayakan, diagungkan oleh orang-orang Yahudi.
Nah, ini sudah menunjukkan sikap sahabat melaporkan hal demikian hasil dari didikan Nabi kepada mereka untuk apa? Jangan sampai sama dengan musuh-musuh Allah. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu tahun depan insya Allah akan puasa di hari yaitu yang ke-9, itu Tasu'ah. Ya beginilah semangat untuk memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu kaum muslimin punya identitas sendiri. Thayyib. Ya. Coba kita bayangkan bagaimana kalau dulu waktu kecil kita akan ada musuhan sama teman biasakan gitu ya. Teman kita ada dia pakai baju warna merah. Ternyata kita juga pakai merah. Oh, kita pasti nggak rela. Langsung ganti baju, ganti waktu itu juga. Supaya tidak sama dengan musuh kita. 6. Begitulah seharusnya kaum muslimin. Kemudian dalam sahur, ya, orang-orang ahli kitab, mereka sahur juga. Mereka puasa juga. Tapi bedanya apa dengan kaum muslimin? Sahurnya. Mereka tidak sahur, kita sahur. Kita adakan sahur. Ya. Apalagi banyak sekali contoh-contoh. Jenggot. Nah, Nabi SAW ya, dalam redaksi hadisnya, khaliful Yahud. Selisihilah orang-orang Yahudi. Yaitu mereka tidak berjenggot. Ya. Kemudian kaum muslimin ya harus berjenggot. Kenapa malu untuk berjenggot? Nah, ini dia. Sebuah keprihatinan kita di masa sekarang kaum muslimin, yaitu malu dengan identitasnya sendiri. Ya subhanallah. Padahal Islam itu tinggi. Tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kalian jangan merasa hina, jangan minder. Jangan pula bersedih karena kalian itu tinggi kalau kalian beriman. Jadi kita harus beriman, mengimani perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Sambut dengan iman, lakukan, maka kita menjadi unggul. Unggul kita di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa lebih tinggi darinya. Tinggi, tidak dikalahkan. Nah, syaratnya kalau kita kembali kepada agama, iman. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga pernah mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famata ibtaghaina al-'izzata bighairihi adzallana Allah." Kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Selama kita mencari kemuliaan, kehormatan dengan selain Islam, maka Allah hinakan saat itu juga. Terhina. Maka jangan minder untuk yaitu mensyiarkan agama Islam. Nah, sayangnya kebanyakan kaum muslimin ya suka namanya ikut-ikutan, latah dan mengekor. Yang namanya mengekor itu pasti di belakang terus. Tempatnya di belakang, nggak pernah di depan. Apa yang ada di barat, acara ini, acara itu, pakaian ini, pakaian itu, gaya ini, gaya itu, langsung ditiru. Kemudian kita Indonesia yang mayoritas muslim, nggak ada istimewanya. Ngikut. Dalam tanda kutip, mohon maaf, membeo. Wal'iyadzubillah. Nah, dan kalau kita buka sejarah bagaimana kaum muslimin di masa Rasulullah Muhammad SAW, saat itu ada imperium besar seperti Romawi, Persia, yang secara dunia
wow, megah, mewah, pakaiannya berkerlipan emas, mutiara, gedung-gedungnya tinggi, ya, sebagaimana dicitrakan dalam ilustrasi-ilustrasi. Jadi megahnya. Apakah kaum muslimin mengikuti mereka? Pakaiannya kayak gitu juga? Untuk, ya, mereka kan beradab, kita berperadaban juga lah seperti mereka. Kalla, tidak pernah. Kaum muslimin tetap dalam identitas mereka, dalam syariatnya, dalam syiar Islam. Kemudian apa yang terjadi? Islam unggul, menguasai dunia. Menguasai dunia. Baik. Maka jangan sampai kita kemudian, ya, yaitu minder, malu dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Ma'asyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita tambah satu pasal lagi. Bahwasannya, atau di antara dampak maksiat dan dosa, annal maksiyata sabab lihawanil abd ala rabbih wa suqutihi min ainih. Bahwasannya kemaksiatan adalah sebab terhinanya seorang hamba ala rabbih, di hadapan Rabbnya, wa suqutihi min ainih, dan jatuhnya dia di hadapannya. Ini qala al-Hasan al-Basri, berkatalah Al-Hasan al-Basri, hanu alaihi fa'asawhu wa la'azzu alaihi la'asamahum, yaitu mereka meremehkan Allah, maka yang terjadi apa? Mereka mudah melakukan maksiat. Sekiranya mereka memuliakan Allah, maka Allah kemudian menjaga mereka. Masya Allah. Ketika seorang hamba yaitu meremehkan Allah, maka ya mudah dia untuk melakukan kemaksiatan. Maka ahli maksiat adalah dia yang ahli dalam meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, sekiranya seseorang mengagungkan Allah, maka Allah akan menjaga mereka. Iya, ini kalau kita tahu kedudukan seseorang misalkan di keseharian kita, maka ada satu penghormatan dalam sikap kita kepadanya. Kita kenal dosen, mahasiswa kenal dosen, bagaimana kedudukannya. Dia yang mengajarinya, membimbingnya, memberikan ilmu, maka dihormati. Kepada orang tua juga demikian. Orang tua yang telah berkucuran keringat, membanting tulang, tidak tidur, capek, lelah, letih, mikir, habis uang, habis tenaga, habis waktu untuk mendidik kita, maka kita hormat kepada orang tua. Kalau tidak begitu, maka cenderung anak ini durhaka kepada orang tua. Ya. Polisi, seseorang nggak berani melanggar aturan, ya, karena tahu bagaimana ini kedudukan polisi, ya, dan seterusnya. Kita lanjut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa idza hanal 'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Dan apabila seorang hamba telah hina atau telah dihinakan Allah, maka tidak ada satupun yang memuliakan dia. Tak ada satupun yang memuliakan dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tak ada baginya
seorang yang memuliakannya. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Jadi betapa hinanya seseorang yang dihinakan Allah, betul-betul hina, maka tak satu pun yang bisa memuliakannya. Nah, ini sebagaimana yang kita bahas di pasal sebelumnya, bahwa Islam adalah kemuliaan. Maka ketika mencari kemuliaan di selain Islam, Allah hinakan dia, maka tak satu pun yang akan membuat dia mulia. Tak ada yang memuliakan dia. Iya. Kadang kita kemudian merenung, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang mencari kemuliaan itu ada di jabatan. Merasa mulia dengan jabatan, menjadi menteri umpamanya, menjadi presiden. Iya. Kemudian dia berlindung di balik jabatan itu, dia maksiat di sana sini. Dia berani melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka orang itu menghormati atau rakyat menghormati dia hanya sekedar formalitas saja, dia punya jabatan. Tapi coba lihat, kalau jabatan itu kemudian habis, kalau seragam itu sudah dilepas, maka sudah nggak ada bedanya dia dengan rakyat biasa. Ya, nggak ada bedanya. Terhinalah dia, terhina. Ya, maka dia harus mencitrakan diri, menampakkan diri. Oh, saya ini punya jabatan ini. Saya kerja di aparat, saya kerja sebagai dokter, saya sebagai dosen, saya ini profesor, saya ini doktor, saya ketua ini, dan seterusnya. Sehingga dia capek untuk menceritakan itu semua di hadapan khalayak, di hadapan teman-temannya. Karena sesungguhnya dia sudah hina karena kemaksiatannya, sehingga harus dimunculkan ini dan itu. Nah, padahal yang asli itu adalah bagaimana dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat para ulama, Masya Allah, para ulama dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memuliakan Allah, karena takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dimuliakan Allah. Sampai pun kemudian raja-raja itu tunduk kepada ulama. Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, dalam syarah kitab Manzumah Mimiyah, bahwasannya ulama itu sultanu al-ajsam wal qulub. Ulama itu adalah pemerintah badan, jasmani, juga ruhani, hati. Tapi kalau raja-raja itu sultanul abdan, mereka cuma pemerintah fisik saja. Nah, Masya Allah. Sehingga para pemimpin-pemimpin itu, para komandan-komandan itu hanyalah menggerakkan badan-badan mereka saja. Orang tunduk kepada dia takut. Kalau enggak ikuti perintah dia, bisa jadi dihukum. Tapi ulama, dia sultanul abdan wa sultanul qulub wal ruh. Mereka menjadi pemimpin badan sekaligus hati manusia. Kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal misalkan, ketika dia membuka majelis, ribuan orang datang tanpa disuruh, tanpa ada perintah, tanpa ada ancaman hukuman. Enggak ada, semua datang karena kesadaran, karena hatinya
merasa apa namanya, yaitu terisi dengan apa yang disampaikan oleh ulama. Ya, ya subhanallah. Kita bahkan lihat pengajian-pengajian ya yang diadakan para asatidzah yang Masya Allah para jamaah hadir tanpa ada undangan, tanpa diorganisir, tidak ada undangan khusus, nggak ada. Tanpa ada organisir setiap tempat misalkan. Kamu wajib datang utusan dari cabang ini itu nanti ke sana 5 orang. Ya subhanallah, nggak ada seperti itu. Ya, kita bisa lihat bahwa ya inilah ilmu yang disampaikan itu memang betul-betul ilmu. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa in azzamahumun azzama wa in azzamahumun nasu fi zahir lihajatihim ilaihim aw khafan min syarrihim fa fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuhu. Ya. Sekiranya manusia mengagungkan mereka secara zahir itu karena apa? Karena ada hajat mereka kepada mereka. Mereka di sini orang-orang yang menghinakan Allah atau karena takut dari kejahatan mereka. Iya. Fahum, tetapi mereka itu dalam hati-hati mereka ahqaru syai', sesuatu yang paling rendah, wa ahwanuhu, dan paling rendah. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa ya, dia bukan disegani tapi ditakuti karena kejahatannya, karena hukumannya, tapi di hatinya nggak ada pengagungan. Begitu dia selesai jabatan, sudah habislah dia. Habis di mata manusia menjadi kecil, hina dina. Maka carilah kemuliaan hanya dengan Islam. Jalankan syariat Islam. Tuntutlah ilmu. Amalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kemudian apa? Dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun kemudian secara kehidupan dia sederhana. Rumahnya masih ngontrak umpamanya. Bajunya enggak bagus-bagus, enggak mewah-mewah, ya, enggak mewah-mewah. Kendaraannya biasa-biasa saja. Tapi di hadapan manusia dia mulia. Mulianya ini ya karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi carilah kemuliaan itu hanya di dalam menjalankan syariat Islam. Bersungguh-sungguh, istiqamah, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kita lanjutkan. Apakah masih ada waktu? Kita lihat dulu supaya tidak panjang. 6, tinggal ya pasal ini kita sempurnakan. Wa minha, dan di antara dampak kemaksiatan, annal abda, bahwasannya seorang hamba la yazal yartakibu dzanba, masih atau senantiasa menunggangi suatu dosa, hatta yahuna alaihi, sehingga dosa itu menjadi remeh di hadapannya. Wa yasghara fi qalbihi, dan menjadi kecil di hatinya. Taib. Di sini seorang hamba apabila continue istiqomah melakukan satu dosa yang berulang, maka dosa ini menjadi remeh, menjadi kecil di hadapannya. Semula awal-awal dia mau melakukan itu, dia takut bukan main. Dia berat melakukannya. Tapi karena sudah terbiasa, maka kecillah di hadapannya. Wa dzalika alamatul halak. Itu adalah tanda kehancuran. Fa inna dzanba kullama saghura fi 'ainil 'abd
azuma indallah. Karena suatu dosa setiap kali kecil, remeh di mata seorang hamba, itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Jadi yang kita anggap remeh dalam suatu dosa itu tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap dosa itu yaitu dosa yang besar, padahal ya secara kategori dia kecil, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa kecil. Maka di sini hati-hati dari menganggap biasa-biasa suatu dosa. Biasa, nggak merasa bersalah, tidak ada kemauan untuk berubah, menunda-nunda taubat. Hati-hati, itu justru akan menjadi besar di hadapan Allah, karena sesungguhnya dia bukan meremehkan dosa, tetapi meremehkan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kita lanjut. Waqad dzakara Al-Bukhari fi sahihih. Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud qala, berkata, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya, ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa' alaih, ka'annahu, seolah-olah dia di bawah gunung, dia takut gunung itu menimpanya. Jadi seorang mukmin kalau melihat dosa itu berat sekali, seolah-olah dia di bawah kaki gunung dan gunung itu menimpanya. Dia takut. Wa innal fajir, adapun orang yang ahli maksiat, yara dzunubahu kadzubabin waqa'a ala anfih faqala bihakadza fatar. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dengan mengusirnya dengan tangannya, lalat itu terbang. Artinya betapa ringannya dia melakukan dosa. Gampang, nanti taubat selesai. Ya subhanallah. Ini hati-hati. Seorang mukmin tidak menggampangkan suatu dosa. Seorang mukmin ngeri melakukan dosa, ngeri untuk meninggalkan sholat 5 waktu, gak berani. Sedangkan orang fajir, betapa entengnya dia meninggalkan, yaitu sholat fardu, ya, dan lain sebagainya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yaitu hendaknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan perintahnya, kemudian menganggap besar, ya, pada suatu maksiat dan dosa, ya, untuk tidak dilakukan, karena sebagaimana kaidah yang di awal-awal tadi, bahwa semakin seseorang yaitu melihat dosa itu perkara berat, dia mudah untuk menjauhinya. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semuanya untuk senantiasa menjaga diri dari maksiat dan dosa, dan segera untuk bertaubat kepada Allah, tidak menunda-nunda tatkala kita terjerumus ke dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.